Ya, kita akan ajak pemirsa dulu untuk mendengarkan suara-suara masyarakat bagaimana tanggapannya akan debat Pilpres tadi malam. Ini sudah ada Yunike Suwandi dari Jakarta dan juga Arga Dumadi dari Yogyakarta. Selamat pagi teman-teman, saya mau ke Yunike dulu. Boleh? Ya, selamat pagi Yunike, boleh mungkin berbincang dengan masyarakat, apa tanggapannya terkait debat semalam? Iya, Ratih dan juga Arif dan juga pemirsa TV One, memang debat semalam masih sangat terasa kehangatannya sampai pada saat ini. Dan sekarang saya akan mengajak pemirsa TV One untuk berbincang bersama beberapa masyarakat di Jakarta dan mengenai debat semalam ini. Oke, sebentar saya akan mengajak pertama, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Romli. Oke Pak, izin boleh berdiri sebentar? Kita mau wawancara mengenai debat semalam. Tentang semalam itu seru banget ya Mbak ya? Boleh diceritain Mas keseruannya ataupun highlight yang dipoinkan semalam? Kalau yang saya tangkap adalah dari ketiga calon ini, semua pemaparan visi misinya sangat jelas. Artinya di situ kita bisa lihat kualitas kepemimpinan para calon pemimpin bangsa. Nah, di situ nanti kita tahu nih arah kebijakannya seperti apa dari masing-masing calon. Itu sih yang saya tangkap poinnya. Oke, terus udah adakah yang dijagokan ataukah dari debat ini ternyata jagoannya berubah nih? Sejauh ini masih tetap jagoannya masih sama, yes. Atau dari evaluasi sebelumnya, adakah kan ada beberapa aturan yang diubah dari debat sebelumnya? Udah oke kah atau adakah masukan sedikit? Kalau untuk aturan sih menurut saya nggak ada masalah ya. Yang harus mungkin kalau dari saya sendiri adalah ketika pertanyaan atau poin-poin yang disampaikan oleh para calon panelis, ini kan masalahnya isu nasional atau masalah bangsa yang sebenarnya nggak masalah yang baru ya. Harusnya dengan apapun itu mereka bisa lebih mempersiapkan ya terkait jawaban-jawabannya ataupun mungkin nanti seperti apa cara menjawabnya. Paling sih itu sih. Siap Mas, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Nah pemirsa, ada lagi satu orang lagi yang mau kita ajak berbincang sedikit. Oke, selamat pagi Mas. Pagi. Oke, dengan Mas siapa? Dengan Hersan. Oke, Mas Hersan, semalam gimana nih keseruan debatnya? Kalau debatnya cukup seru ya, karena memang ada salah satu paslon yang memang sudah jadi Menteri Pertahanan dan kebetulan juga untuk temanya adalah pertahanan, lalu globalisasi dan juga kalau nggak salah sih satu lagi itu ya geopolitik ya, gitu seperti itu. Terus gimana nih Mas pendapatnya? Apakah semakin seru daripada debat-debat sebelumnya ataukah jagoannya sendiri gimana kalau Mas? Kalau untuk jagoan belum memilih ya kalau untuk saya sendiri karena memang masih menunggu debat ketiga gitu. Tapi kalau untuk keseruan kebetulan lebih seru dari yang debat 1 sama 2 sih. Oh, lebih seru. Kira-kira yang di-highlight dari debat semalam terus juga adakah masukan sedikit? Kalau untuk masukan mungkin lebih mempersiapkan dari ini ya segi jawabannya karena beberapa paslon memang untuk jawabannya terkesan memang masih belum by data gitu. Nah kalau untuk ininya sendiri mungkin untuk kedepannya dari KPU sudah cukup bagus ya untuk menyelenggarakan debat ini seperti itu sih. Oke, berarti Mas masih menunggu debat-debat selanjutnya ya, mengikuti keseruan dari debat 4 dan ke-5 berarti. Betul. Oke Mas, terima kasih ya Mas, selamat melanjutkan aktivitas Mas Hersan. Oke, itu dia tadi pemirsa Kamarati dan juga Arif Fadil mengenai debat semalam, pendapat masyarakat mengenai debat semalam. Saya kembalikan ke studio. Belum mantep aja. Apanya belum mantep nih? Baik. Terima kasih. Kita akan bergeser dari Jakarta ke Yogyakarta. Sudah ada Arga Dumadi. Arga, silakan. Ya, Kamarati dan pemirsa, tentu saja euforia dari debat Capres malam ini masih terasa hingga saat ini dan saya akan mengajak Anda untuk mendengar bagaimana kiranya pendapat dari masyarakat Yogyakarta terkait dengan debat Capres malam. Ya, selamat pagi, bisa diganggu sebentar? Oke, ada Mas siapa? Odi. Mas Odi dan Mas Cam. Baik, kita ke Mas Odi dulu. Mas Odi, mau tahu bagaimana tanggapannya terhadap debat Capres semalam nih, Mas? Ya, kalau yang dilihat memang seru ya dari ketiga paslon satu sama lain memberikan tanggapan, cuman jadinya menjadi pertimbangan semua pemilih dari generasi yang muda sampai yang terakhir gitu. Kiranya apa nih yang patut buat disoroti dari debat Capres semalam nih? Bagaimana satu sama lain bisa memberikan tanggapan ya antara jawaban dan pertanyaan satu sama lain. Mungkin ada yang kemancing emosi, ada yang seru sendiri dengan caranya dan bagaimana dia berretorika gitu. Oke. Baik, satu lagi ini ada Mas Cam ya. Baik, Mas, pertanyaan yang sama. Bagaimana tanggapan Mas Cam terhadap debat Capres yang dilakukan semalam, Mas? Oke,
saya memposisikan diri sebagai seorang swing voter pada Pilpres kali ini, dan debat merupakan sebuah wadah saya untuk bisa menentukan kemana pilihan saya akan berlabuh nantinya tanggal 14 Februari 2024 nanti ya. Nah, mengenai tanggapan soal semalam, itu lucunya adalah terjadinya sebuah aliansi, di mana yang pertama pengen membentuk aliansi, tapi malah yang terbentuknya malah yang lain. Antara paslon 02 pengen ke 03, malah 03 ini malah kayak tag team atau aliansi dengan 01. Nah, banyak hal yang terjadi yang menarik di situ. Yang bisa saya soroti adalah tentang scoring, yang dimana Pak Anies mengirimkan umpan lambung, kemudian Pak Ganjar mengeksekusi, kemudian Pak Ganjar memberikan umpan lambung lagi, dan Pak Anies mengeksekusi lagi, seperti itu. Oke. Kalau dari tanggapan Mas Jam sendiri nih, siapa yang terlihat paling unggul semalam dan terlihat paling tidak unggul siapa? Oke, kalau saya menganalogikan seperti ball possession dalam sepak bola, mungkin Pak Anies di 35%, Pak Ganjar di 40%, dan Pak Prabowo mungkin di 25%. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya, dan Kamarati, Arif Fadil, dan juga pemirsa, itu tadi adalah tanggapan dari dua orang warga Jakarta terkait dengan debat Capres yang dilakukan semalam. Kembali ke Jakarta. Oke, Arga Dumadi, menarik kalau di Jakarta tadi mengatakan undecided voters, kalau di Jogja swing voters begitu ya. Segmen terakhir ini coba nih, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para kawan-kawan kita yang ada di studio ini untuk menggrab, nah ya kan, para pemilih nanti. Usai jeda berikut, kami akan kembali.